Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan menghamparkan harapan. Mungkin banyak orang yang bertanya pada saya, apa sih yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy datang ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan air mineral. Kemudian juga apa sih yang ingin dilakukan sehingga sangat tegas dengan urusan pertambangan, urusan mobil-mobil dengan muatan dan tonase yang melebihi kapasitas. Ada hal yang perlu disampaikan oleh saya. Yang pertama adalah saya ingin bahwa negara ini, provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan dan desa ini punya keseimbangan. Keseimbangannya adalah manakala ada perusahaan air mineral di situ, maka rakyat di situ harus memiliki kecukupan air. Rakyatnya harus bisa bekerja, jalannya harus bagus. Para petaninya tidak boleh kekurangan air dalam setiap waktu agar tumbuhnya industri membangun rasa kesejahteraan bagi lingkungan. Bukan sebaliknya, industri bertentangan dengan kepentingan warga di sekitarnya. Kalau ada pabrik, maka pabriknya harus memberikan rasa nyaman bagi lingkungannya. Warganya harus bekerja, lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah, jadi manajer di perusahaan-perusahaan, jadi dirut dari perusahaan-perusahaan, jadi direktur. Ini yang saya inginkan. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan dari mana? Didapat dari pajak perusahaan, sehingga anak-anak yang punya kualitas bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Kemudian infrastrukturnya harus baik, rakyatnya harus punya kecukupan gizi, protein, nutrisi, rumah-rumah di sekitarnya harus baik. Kenapa? Karena negara telah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu, dan seharusnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pajak dari perusahaan-perusahaan itu paling besar kembali dulu ke lingkungannya, sejahterakan dulu lingkungannya, jangan sampai dia tiap waktu kebisingan, dia tiap waktu mendapat aliran limbah, udaranya buruk, tapi masyarakatnya miskin, berobatnya pun aksesnya rendah. Ini yang saya inginkan. Dan kemudian juga infrastruktur jalan dibangun. Tetapi pembangunan infrastruktur jalan, kalau mobil yang melewati batas tonase yang ditentukan, maka jalannya cepat rusak. Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan. Tidak punya kesempatan untuk menyimpan demi masa depan. Yang berikutnya adalah kualitas pembangunan. Irigasi harus baik, berumur panjang. Jalan harus baik, berumur panjang. Caranya apa? Para kontraktornya mengerjakan jalan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. RAB-nya seperti apa, perencanaan kerjanya seperti apa, dulu waktu nawar di tendernya seperti apa. Kemudian pekerjanya harus dibayar dengan baik. Tidak boleh ada pemotongan, pengurangan dari upah yang ditetapkan dalam ketentuan perencanaan kerja dalam sebuah proses pembangunan. Sehingga berkeadilan. Tidak boleh ada penumpukan keuangan hanya pada satu kelompok, satu golongan. Kemudian golongan lain mengalami derita akibat inflasi, akibat harga yang meningkat, dan akibatnya adalah kemiskinan sulit kita selesaikan. Untuk itu, inilah yang menjadi harapan saya. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan bagi kita semua dan tetap berproduksi. Saya meskipun dalam setiap hari ngurus berbagai hal, saya tidak lupa menanam padi di sekitar rumah. Untuk apa? Untuk berproduksi. Saya ingin nyumbang beras pada kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Semoga Jumat ini membawa keberkahan.